Kalau kita lagi cari-cari iPad yang cocok untuk produktivitas dan bakal terus dipakai untuk jangka waktu yang panjang, mungkin sampai lebih dari 5 tahun ke depan dan masih tetap kenceng performanya, saya rekomendasikan pilih iPad yang sudah pakai chipset M1 atau M2. Karena iPad Air 4 dan iPad 10 itu kan chipsetnya masih pakai A14 Bionic ya, keluaran tahun 2020. Udah hampir 3 tahun yang juga dipakai di iPhone varian 12 dan 12 Pro. Makanya untuk video kali ini saya akan membandingkan dua iPad yang udah pakai chip M1 atau M2. Pertama saya rekomendasikan iPad Air 5 yang sudah pakai M1. Yang paling murah dengan kapasitas memori 64GB itu di reseller resminya dijual di harga 9,5 juta dan 13 juta untuk yang memorinya 256GB. Kalau di Tokopedia sendiri, harganya itu di kisaran 8 jutaan untuk yang memori 64GB dan 11 jutaan untuk yang memorinya 256GB. Kalau untuk sekedar menggambar ilustrasi dan nggak ada aplikasi Pro lainnya, ya bisa dibilang 64GB itu cukup walau mepet. Tapi kalau udah berhubungan dengan video editing, foto editing, 3D modeling, ditambah lagi dengan install banyak game-game berat, yang satu game aja itu bisa memakan memori sampai 20GB, memori 64 kayaknya kurang banget ya. Makanya saya rekomendasikan ambil yang memorinya 256GB biar iPad Air 5 kalian dengan kemampuan overkill M1 chipnya itu bisa tetap dipakai untuk produktivitas bahkan sampai lebih dari 5 tahun ke depan. Saya sendiri punya pengalaman pribadi dengan iPad Pro 10,5 inch saya yang pakai memori 64GB. Saya ngedit video dengan LumaFusion. Nggak ada game, nggak ada aplikasi berat lainnya. Setelah berjalan 2 tahun, iPad saya langsung nyerah, nggak bisa buat ngedit video lagi. Selalu refresh dan force close saat mau dirender. Bayangin ya, udah ngedit video capek-capek, hasilnya nggak bisa dirender. Itu semua karena setelah 2 tahun, entah kenapa memori yang tersisa itu selalu tinggal 5 atau 10GB, padahal saya nggak install aplikasi apa-apa selain LumaFusion. Karena waktu itu saya niat beli iPad Pro cuma buat ngedit video untuk channel YouTube saya, Aris on the Run. Dan dulu-dulunya juga setelah selesai ngedit video, itu pasti semua video dan material lainnya langsung saya hapus dan bersihkan untuk ngosongin memorinya. Makanya saya bilang, untuk produktivitas dan pemakaian jangka panjang, 64GB nggak akan cukup. Ya sayang banget aja punya M1 chip kalau ujung-ujungnya buat nonton YouTube. Mending beli iPad Air 4 aja yang lebih murah. Sampai sekarang pun chipset M1 ini masih terlalu powerful untuk chipset yang dipakai di tablet. Jadi running aplikasi seberat apapun dilibas habis sama M1 chip ini. Makanya saya yakin iPad dengan chipset M1 ini lebih future proof dibandingkan kalau kita beli iPad yang pakai chipset A14 Bionic. Dengan catatan, ini untuk produktivitas berat loh ya. Oke, harga iPad Air 5 dengan memori 256GB itu di Tokopedia di kisaran harga 11 jutaan kan ya. Sedangkan kalau kita nambah 1 jutaan lagi, kita bisa dapat iPad Pro yang sudah pakai chipset M2, tapi memori internalnya 128GB. Kenapa saya nggak bandingkan dengan iPad Pro yang M1 yang tahun sebelumnya? Karena harganya itu sama dengan iPad Pro M2 dan di reseller resminya sendiri itu barangnya kosong. Karena memang iPad Pro M1 itu sudah discontinued ya, alias sudah tidak diproduksi lagi sama Apple-nya. Makanya karena harganya sama, jadi saya bandinginnya langsung dengan iPad Pro M2 aja. Kira-kira worth it nggak ya nambah 1 jutaan lagi untuk beli iPad Pro M2 sekalian? Bedanya apa aja yang buat iPad Pro M2 ini lebih mahal, tapi base memorinya 128GB? Sebenarnya saat iPad Pro M2 ini dirilis, iPad ini kena hujat sana-sini karena dari si pendahulunya, si iPad Pro M1, upgrade-nya itu paling sedikit. Sebentar, jangan salah paham dulu, karena perbandingannya dengan iPad Pro M1. Tapi kalau kita bandinginnya dengan iPad Air, banyak banget perbedaannya. Bentang layar beda dikit, yang Pro 11 inch dan yang Air itu 10,9 inch. Sama-sama Liquid Retina True Tone Display dengan P3 White Color. Kecerahan maksimal iPad Pro lebih cerah 100 nits dari iPad Air 5 yang kecerahan maksimalnya sampai 500 nits. Nggak kayak iPad 10 yang masih belum laminated display, iPad Air 5 ini sudah laminated display dan dilapisi anti-reflective coating, sama kayak iPad Pro. Sayangnya,
iPad Air 5 ini belum dapat ProMotion Display dan mentok di 60Hz refresh rate. Nggak kayak iPad Pro yang adjusted refresh rate-nya itu bisa sampai 120Hz. Banyak orang yang lebih pilih iPad Pro hanya karena fitur ini, terutama yang suka dengan game-game grafik tinggi yang refresh rate-nya itu bisa sampai 120Hz. Jadi motion-nya itu lebih smooth dan pengalaman main game jadi lebih menyenangkan dan memanjakan mata berkat ProMotion Display pada iPad Pro. Tapi saya pribadi nggak terlalu peduli ya dengan ProMotion Display. Karena saya bukan gamer, saya juga bukan ilustrator atau graphic designer. Kamera belakang jelas banget bedanya. Tapi jarang sih orang pilih iPad Pro karena alasan ini. Soalnya walaupun iPad Pro ini pakai dua kamera, ketambahan dengan LiDAR sensor dan lampu flash, saya yakin pasti jarang banget dipakai. Kita lebih suka ambil foto dan video itu pasti pakai iPhone kita ya. Untuk unlock-nya juga beda. iPad Pro sudah pakai Face ID, sedangkan iPad Air 5 itu masih pakai fingerprint di power button. Menurut saya, mau pakai Face ID atau fingerprint, itu keduanya nggak mempengaruhi produktivitas kita. Lebih ke kenyamanan dan praktis aja sih kalau pakai Face ID. Karena kita kan nggak perlu nyari-nyari power button untuk nempelin jari. Apalagi pas tangan kita lagi kotor atau berminyak dan mau buka iPad kita. Face ID pastinya lebih praktis. Untuk speakernya, walaupun iPad Air 5 ini kelihatan punya 4 lubang speaker, itu aslinya cuma 2 ya. Sedangkan iPad Pro beneran 4 dengan kualitas suara yang lebih nyaring, bassnya juga lebih tebal dan lebih jernih. Kalau iPad Air 5 itu masih kedengeran kayak cempreng. iPad Pro juga punya 5 Studio Quality Microphone, sedangkan iPad Air 5 itu mic-nya cuma 2 dan itu mic standar. Jadi iPad Pro ini bisa dibuat ngerekam video dengan hasil kualitas suara yang lebih jernih dan lebih bagus tanpa perlu tambahan eksternal mic. Keduanya ini sudah pakai USB Type-C port ya. Jadi lebih gampang aja pindah-pindahin file dari iPad ke SSD. Dan sebaliknya, hanya saja iPad Pro USB Type-C-nya itu sudah Thunderbolt 4, di mana kecepatan transfernya bisa mencapai 40 gigabits per second dibandingkan dengan iPad Air 5 yang kecepatan transfernya cuma sampai 10 gigabits per second. Dengan catatan, kalau SSD-nya jenis Thunderbolt juga yang harganya mahal banget. Tapi kalau cuma pakai SSD biasa kayak Samsung atau SanDisk, kecepatannya paling sampai 5 atau 10 gigabits per second. Sama aja kayak iPad Air 5. Tapi tetap aja ya, adanya Thunderbolt 4 pada iPad Pro ini mendukung para creator yang sudah punya SSD Thunderbolt atau Thunderbolt adapter. Pertanyaannya, kalian perlu nggak Thunderbolt port? Keduanya juga sudah support Apple Pencil generasi kedua. Tapi iPad Pro tetap lebih unggul 2 poin dalam hal ini. Poin pertama, dengan layar iPad Pro yang sudah mendukung ProMotion Display dengan 120Hz refresh rate, experience dalam menulis atau menggambar pada iPad Pro sangat halus dengan latency yang sangat minim dibandingkan dengan iPad Air 5 yang masih mentok di 60Hz refresh rate. Poin kedua, iPad Pro dengan M2 chip punya fitur terbaru yaitu Apple Pencil Hover, di mana layar iPad Pro akan merespon dan menampilkan titik prediksi walau Apple Pencil-nya belum menyentuh layar. Jadi kita tahu di mana kita akan menggoreskan Apple Pencil-nya di atas layar iPad Pro. Tapi untuk kebanyakan orang atau untuk sekedar taking note, fitur ini kayaknya nggak perlu-perlu banget ya. Itu levelnya untuk para ilustrator atau graphic designer profesional yang memang butuh banget akurasi yang tepat saat menggambar di atas layar iPad. Perbedaan terakhir di prosesornya. iPad Air 5 pakai M1 chip, sedangkan iPad Pro terbaru itu sudah M2. Yang sebenarnya untuk pemakaian sehari-hari, bahkan ketika keduanya dibandingkan, itu nggak bakal bisa dibedain. Keduanya sama-sama overpower dan overkill untuk ukuran tablet. Walau pastinya, chipset M2 tetap lebih unggul sedikit. Apalagi RAM kedua iPad ini sama-sama 8 GB. Dari beberapa keunggulan iPad Pro yang saya jelaskan, kira-kira worth it nggak nambah 1 juta lagi untuk dapetin fitur-fitur Pro, tapi memorinya hanya di 128 GB dibandingkan kalau kita beli iPad Air 5 yang harganya 1 juta lebih murah, tapi memori yang kita dapat 256 GB. Jawabannya tergantung kalian mau pakai iPad ini untuk apa. Kalau kebutuhan kalian itu memerlukan layar dengan refresh rate 120Hz agar saat menggambar workflow-nya itu lebih smooth, iPad Pro M2 dengan memori 128
128 GB sudah cukup lah. Tapi kalau kalian mau pakai iPad-nya buat ngedit video, apalagi sekarang Final Cut Pro sudah ada pada iPad, kalian butuh banget memori yang 256 GB. Dan daripada ambil iPad Pro M2 yang 256 GB yang harganya 15 jutaan, mending iPad Air 5 aja yang 256 GB yang harganya 11 jutaan. Karena walaupun kita langganan paket iCloud, tetap aja iCloud itu untuk menyimpan file, sedangkan aplikasi-aplikasi berat itu terinstalnya pada memori internal. Dan tiap kali software update, itu aplikasi-aplikasi berat makin membengkak memorinya. File foto atau file video itu bisa diakalin dengan dipindahkan ke SSD. Tapi kalau aplikasi nggak bisa, dia ngambil memori internal. Karena pilihan memori pada iPad Air 5 itu cuma dua ya, 64 dan 256 GB. Jadi saya lebih merekomendasikan iPad Air 5 yang 256 GB. Agar tiap kali aplikasi-aplikasi berat yang terinstal pada iPad Air 5 kita itu dapat software update yang bakal terus makan memori internal, iPad kita masih ada sisa space agar kinerjanya nggak berat atau lemot. Karena kalau memori internalnya itu yang tersisa cuma 20% katakanlah, itu pastinya akan mempengaruhi kinerja iPad kita. Jadi sekali lagi untuk produktivitas, terutama kalau kalian install aplikasi kayak Final Cut Pro, Logic Pro, Photoshop, Lightroom, Procreate, Infinity Photo, Infinity Designer, ambil yang memorinya 256 GB atau lebih di atasnya. Kan sayang banget ya punya iPad dengan chipset overkill banget, tapi nggak bisa buat ngapa-ngapain. Karena mau install ini penuh, mau install itu penuh, ujung-ujungnya cuma dipakai buat nonton YouTube. Atau ujung-ujungnya beli lagi, ngeluarin duit lagi. Dan iPad itu salah satu produk Apple yang bandel awetnya minta ampun. iPad saya aja, walau otaknya itu mungkin sudah nggak bisa dipakai untuk kerja berat ya, tapi masih saya pakai buat nonton YouTube dan juga buat lesson plan untuk murid les saya. Setidaknya iPad Pro M2 base memorinya itu 128 GB. Jadi masih bisa lah buat install beberapa aplikasi berat dan masih nyisain space memory. Saya pribadi karena kebutuhan saya untuk ngedit foto dan video, iPad Air 5 yang 256 GB itu paling pas buat saya. Selain harganya yang lebih murah, saya juga nggak begitu butuh-butuh banget fitur-fitur yang ada pada iPad Pro. Untuk produktivitas saya cuma butuh M1 chipnya untuk pemakaian jangka panjang. Sudah support Apple Pencil 2 dan memori internal yang lebih besar. Jadi saya bisa install lebih banyak aplikasi-aplikasi produktivitas untuk maxing out atau memaksimalkan kemampuan chipset M1 pada iPad yang saya beli. Saya nggak butuh promotion display. Face ID juga nggak mempengaruhi produktivitas saya. Dan saya juga punyanya SSD standar, bukan SSD Thunderbolt. Tapi itu kan produktivitas saya. Gimana dengan kebutuhan produktivitas kalian? Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.